Pak Kabak Iksan? Kali abu tuh kurang berjalan. Oh begitu ya. Pak Iksan ada bergabung? Pak Ode terlalu jaga bobong itu. Mungkin bisa jadi Pak Kris. Oke, mungkin Pak Kabak Iksan mau ambil alih moderator? Oh, belum ada, berarti saya lanjutkan. Baik, berikut dari teman-teman yang pengen berminat bercerita, menyampaikan terkait dengan perkembangan JFBJ di tempat Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak yang sudah ini? Mungkin dari Halmahera Barat mungkin? Ya, izin Pak. Silakan Pak Justinus. Ya, Assalamualaikum dan selamat siang. Ya, siang Pak. Ya Pak, jadi mungkin kemarin sudah bercerita banyak dengan Pak Farid mungkin terkait Tong Halmahera Barat keadaan. Pak Kabak masih dalam posisi cuti, jadi tadi malam beliau ada WA ke saya, ada titip untuk sampaikan masalah yang kemarin saya belum sampaikan dengan tim dari Ternate, yaitu yang pertama bahwa untuk Halmahera Barat fungsional EPBJ ahli muda yang disetarakan yang diangkat dari Kasubag itu ada berjumlah 3 orang. Sedangkan dari ketiga tersebut duanya sudah kembali ke struktural, satunya itu pindah ke Sekwan Ternate. Itu yang terjadi. Kemudian untuk struktur OPD itu kita halbar yang sedianya berdasarkan SOTK Perbup 2020 itu sudah berada pada posisi UKPBJ, sedangkan untuk yang terbaru kita kembali menjadi ULP. Mungkin terkait hal ini kemarin saya sudah jelaskan agak panjang lebar untuk Pak Farid, sehingga dari sisi pendanaan pun kita agak sedikit repot. Kita agak repot dari sisi pendanaan. Terakhir tertanggal 28 kemarin hari Senin itu kita lewat kerjasama untuk LPSE dengan PT Optimus itu kita halbar akan kena penalti tertanggal 31 kalau memangnya tidak ada penyelesaian untuk pembayaran kerjasama. Otomatis hal ini kurangnya perhatian dari pemerintah daerah terkait kegiatan PBJ yang ada di Halbar. Jadi kemarin saya ada sampaikan juga bahwa bagaimana kita mau melangkah seperti usulan-usulan untuk jabatan fungsional, sedangkan dari sisi pedulinya daerah untuk kita di sini pun sangat miris. Sehingga Pak Kabak ada titip pesan buat saya, ini bukan kita dari Halbar kita mengeluh atau kita sampaikan kita punya mau bilang aib juga tidak, tetapi kenyataan yang terjadi. Sehingga kalau toh tindak lanjut kita yang terakhir kemarin tertanggal 28 surat untuk Pak Bupati terkait penyelesaian untuk kerjasama dengan PT Optimus, maka otomatis Halbar masuk September dan berjalan akhir tahun dan ke depan. Kalau tidak diselesaikan maka kita untuk jalankan LPC untuk sementara diblokir dulu. Nah hal-hal ini menjadi kendala besar buat kita. Jadi untuk usulan JF fungsional kemarin, memang kita dari Halbar belum ada sama sekali. Sedangkan tertanggal 6 Agustus itu kami ada dapat surat dari LKPP itu terkait jumlah JF yang harus kita sampaikan untuk wilayah kita Halmahera Barat. Nah, sedangkan pada waktu itu kita posisi jalankan kegiatan barang jasa kita untuk ULP juga terkendala dengan fasilitas yang ada. Jadi kita tidak sempat untuk sampaikan usulan terkait permintaan JF itu. Hal-hal lain terkait keberadaan kita ULP, kita sudah komunikasikan dengan pimpinan.
Cuma memang dari sisi tindak lanjutnya sangat kecil. Mungkin lewat penyampaian ini ada hal yang menjadi rekomendasi dari LKPP untuk kita pemerintah Halbar, sehingga ada perhatian serius. Dan yang terakhir dari saya, kita untuk ULP Halbar, kita sangat terkendala dengan kondisi strukturnya di dalam. Karena Halbar untuk ULP Halbar, terhitung mulai 2022 kemarin, kita tidak punya struktur, hanya kabaknya saja. Ya otomatis dampaknya besar untuk kita, orientasi kerjanya dalam kita tidak bisa bergerak leluasa. Lewat telaan kemarin sudah disampaikan ke pimpinan dalam hal ini ke Pak Bupati, itu pun belum ditindaklanjuti. Jadi sangat miris kita untuk ULP di Halbar. Mungkin untuk sementara dari itu dan juga penyampaian dari Pak Kabak terkait fungsional PBJ yang diangkat lewat Subak kemarin. Untuk sementara dari Halbar demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Justinus dari Halbar. Ya, berarti memang kemarin saya sudah beberapa hal yang kami catat kemarin saat pertemuan. Oh, ternyata sudah pernah ada 3 diangkat melalui penyetaraan ya waktu itu ya. Iya. Cuma yang dua itu satu sudah pindah ke Dishub, sedangkan yang satunya ke Sekwan di Ternate, Pak. Oh, berarti bisa dikatakan JPBJ di sana masih 0 ya? Yang 3 Iya. Iya. Oke, baik, statusnya masih belum ada juga ya. Siap. Gitu. Tapi untuk kebutuhan dari Menpan, penetapan kuota formasi JPBJ sudah ada belum? Sudah Pak. Jadi dari Menpan kemarin usulan dari LKPP itu untuk Halmahera Barat untuk total JF dari pertama Mudia sama Madya itu berjumlah 10. Kemudian untuk kebutuhan exiting dari Muda Madya pertama Muda sama Madya itu 12. Sedangkan untuk formula baru pertama Muda sama Madya itu kita di sini pertama 6, Muda 4 dan Madya 2. Itu yang disampaikan ini. Oke. Saya kemarin karena mendesak disampaikan oleh Pak Kabak, jadi saya tidak sempat buat dalam bentuk macam dari kabupaten lain untuk dalam bentuk slide. Tapi insya Allah akan diupayakan kalau ada pertemuan berikut akan disampaikan. Ya, baik Pak Jus. Ya. Oke, memang kemarin ada beberapa hal yang sudah sampaikan, termasuk dengan bahkan kemarin ada curhatan dari Halbar bahwa mereka bahkan mungkin kendala pada pembayaran server LPC. Jadi mereka sampai mungkin per hari ini kalau tidak dibayar maka LPC mereka tidak bisa jalan ya. Siap. Bahaya ini menjadi masukan ke Pak Kris nih, mungkin Pak Kris bisa kasih masukan, Pak Kris bayar dulu atau bagaimana? Miris sekali tuh. Iya Pak. Jadi bahkan ke tingkat itu pun tidak diperhatikan, itu juga menjadi catatan yang sangat penting ya untuk bagi teman-teman di Halbar itu. Ya mudah-mudahan bisa secepatnya. Boleh yang server yang lama boleh tuh, bisa menunggak 5 bulan. Server Mbak Nana tuh. Ya mungkin nanti bisa ya mudah-mudahan ada terus ya Pak Justinus ya dari. Siap Pak, siap. Ya terus masalah terkait kemarin juga SOTK, ya ini juga sama-sama kita tahu bahwa harusnya semua sudah struktural ya dan berdiri sendiri begitu. Maksudnya kalau di kabupaten kota menjadi bagian dan di provinsi menjadi biro itu di bawah sekretariat daerah. Oke Pak Justinus, mudah-mudahan segera bisa bagaimana cara untuk di Halbar, terutama Pak Kabaknya yang luar biasa mampu untuk meyakini ya para pimpinan bahwa dunia pengadaan ini terutama JPBJ harusnya diperhatikan, itu harusnya menjadi satu hal yang harusnya segera direalisasi itu ya, karena sangat urgent, yang merupakan menurut saya sangat urgent JPBJ itu. Mau tidak mau kita harus penuhi ini karena tuntutan aturan dan itu tidak menjadi tawar menawar, dan ini sudah menjadi beberapa kali
ada apa ya keringanan bagi dari pemerintah pusat ya. Nah, cuman lagi-lagi itu kita berharap teman-teman di kabupaten kota yang belum ada sama sekali itu bisa menyampaikan. Nanti kita di provinsi juga akan menyampaikan ke LKPP biar ada kemudahan itu. Jangan terlalu dipersulit lah ya. Mungkin uji kom nanti yang diuji itu ya yang uji biasa-biasa saja. Jangan sampai uji yang terlalu berlebihan juga. Minimal kita memenuhi nanti sambil sambil berjalan bisa belajar itu. Ya, ya Pak Justinus ya. Ya, ya, terima kasih Bapak ya. Terima kasih atas pemaparannya. Kami Siap. memberikan apresiasi ke Pak Justinus. Mungkin kalau ada nanti teman-teman lain. Oke. Selanjutnya saya sebagai moderator saya pamit sebentar. Saya serahkan ke Pak Kris untuk menjadi moderator sementara. Jadi di adendum ada adendum ya adendum Woi, moderator ini. Jadi Ada harus adendum juga, Pak. ya ada adendum. Jadi ini karena kita menganut paham serah terima PPK, maka saya serah terima saya biasanya itu ada pemberian kesempatan itu. ya enggak ini saya langsung karena saya langsung menjawab ini jadi saya serahkan pergantian moderator jadi Pak Kris sebagai laporan saya serah terima bahwa yang sudah memaparkan dari Halo. Halu Woi, saya ini saya rapat dulu. dari Morotai, dari Iya, ada Tugu, Zoom. dan terakhir dari Halbar yang sudah menyampaikan. Jadi Pak Kris itu saya terima dan sudah 100% tinggal pembayaran. Pak Kris melanjutkan yang lain untuk menyelesaikan kontrak ini. Ya, nanti saya bergabung lagi, Siap, karena siap. ini saya sementara hanya mungkin 15 sampai 20 menit. Begitu, saya Pak Kris dari ujung Sula, dari ujung Ternate, sekarang dia beralih ke Sula. Kebetulan Pak Kris masih di Sula, jadi kita main-main ke Sula dulu. Oke, Pak Kris, waktu dan layar dan semuanya saya serahkan. Ya, terima kasih. Suara belum terdengar, Pak Kris, suara. Saya mau tinggalkan juga saya takut ini. Ya, Pak Kris. Kali undur diri dari PPK apa? Kayaknya Pak Kris pe internet ini kayaknya perhatikan TKDN ini. Pakai TKDN yang berapa ini? Ini Pak Presiden bilang pakai RPCJ ini. Ya, ini jangan-jangan ini pakai yang Australia punya ini. Tapi di Taliabu bagus. Pak Ya, Kris di mana alhamdulillah, Pak. posisinya? Sula ya? Pak Kris sementara di Sula. Jadi ini, oke teman-teman lain yang sudah hadir ini ada dari tiket kan yang sudah ada tuh yang saya tahu yang sudah ada itu Haltim, tiket Ternate juga ya kayaknya sudah ya. Haltim itu kan sudah ada itu tempat lagi kalau saya lihat. Haltim mungkin belum juga ya, belum juga. Pak Kris, apa malu-malu atau bagaimana nih? Ya, oke Biar ringan kayaknya itu. sambil berjalan ya kita lanjutkan saja nanti Pak Kris bergabung lagi daripada waktu juga tidak berjalan terus tanpa ini nanti tidak ada soalnya tidak ada pemberian kesempatan ini langsung diputus karena oke baik selanjutnya mungkin dari teman-teman dari mana dari Halting jadi di Halting yang sementara on cam mungkin siap untuk memaparkan silakan teman-teman dari Halting Pak Sawir atau Pak Hamri. Oh, Pak Kris lagi terima telepon itu.
Jangan-jangan bicara masalah rahasia nih sampai tidak mau didengarkan. Ini bahaya Pak Kris, ini direkam nih Pak Kris. Oke, Pak Hamri, Pak Sawir, silakan kalau ada yang mau melaporkan. Pak Kris mau reset user mungkin. Ah ya, ya kalau restitusi tidak apa-apa Pak. Takutnya bicara yang lain Pak. Misalnya bicara masalah PPh 1,5%, PPN 11%, itu yang kita takut. Oke, Pak Hamri. Ya Pak, ini dari Halten. Siap. Setelah saya mencermati pemaparan dari teman-teman Kabupaten Kota, ternyata permasalahannya sama Pak. Permasalahannya sama, namun kami perlu sampaikan teman-teman dari teman-teman provinsi bahwa Halten itu sudah dapat rekomendasi dari LKPP itu 20. Pertama 10, Muda 6, Madya 4. Jadi totalnya 20. Nah, sekarang untuk tahapan Halten punya, kemarin saya 2 bulan lalu itu sempat langsung ke LKPP Pak, minta pendampingan dari Pak Kris untuk menyampaikan istilahnya menaikkan dana. Ternyata sudah direspon dan langsung dari LKPP minta dari UKPP Halten itu buat membuat user admin perpindahan jabatan, karena yang dibuka sekarang kan perpindahan jabatan. Sudah, semua sudah. Tinggal kemarin dari LKPP minta kepada saya untuk memperbarui surat permohonan pengangkatan jagung yang ditandatangani oleh Pak Sekda. Suratnya sudah Pak, ini barusan Pak Sekda tanda tangan, tinggal saya sampaikan kembali ke LKPP. Ini rencana hari ini saya sampaikan ke LKPP, nanti menunggu tanggapannya bagaimana. Karena responnya Pak sudah bagus dari KPP, sudah direspon cepat. Nah, kami juga diminta mempercepat. Karena waktu saya ke sana, saya berempat, termasuk dengan Pak Kris, saya menyodorkan 4 nama. Saya cuma bilang singkat ke mereka, Ibu, nama-nama ini yang saya sodorkan ini, bagaimana caranya supaya cepat diproses. Nah, sudah disampaikan. Ini tinggal menunggu, mereka tinggal menunggu permohonan, perbaruan permohonan Pak. Usulan pengangkatan jabatan fungsional, perpindahan jabatan lain. Untuk dari Halten sementara Pak begitu. Nanti sebentar mungkin teman-teman dari Pak Sawir mau menambahkan. Baik, ada tambahan Pak Sawir? Berarti ini sudah ada 20 ya? Iya, 20 Pak. Rekom dari LKPP itu 20. Hari ini juga rencananya diusulkan. Iya, karena kemarin sebenarnya sudah Pak, cuma permohonan ini karena kayak mungkin sudah lama, mereka minta untuk memperbarui ulang. Berarti yang diusulkan 20 juga? 4. Oh, 5 Pak, cuma Pak Sawir ini dia terkendala di pendidikan Pak, kan ini harus S1 ternyata. Iya, karena jabatan ahli. Sebenarnya 5, kita usul kemarin bawa ke LKPP langsung itu sama Pak Kris 5, cuma Pak Sawir gugur di pendidikan. Oh iya. Makanya dia adminnya Pak, dia admin Siada. Perpindahan jabatan. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa segera Ya, mudah-mudahan Pak. Minta bantuan dari dari teman-teman provinsi. Siap. Cuma memang kendala hampir semua Pak itu juga memang kurang perhatian pemerintah juga sebenarnya, pemerintah daerah masing-masing. Jadi saya minta saran Pak dari teman-teman provinsi, kalau bisa itu barangkali menyampaikan surat ditunjukkan langsung ke Bupati atau Sekda untuk bagaimana ini cepat direspon. Ya. Karena kendalanya Pak ini semua hampir sama semua saya kira. Ya. Pak Hamri, kita juga nanti akan menyurat semua, mungkin gubernur nanti menyurat. Iya. Untuk menyampaikan bahwa perlu ada langkah-langkah atau perhatian yang lebih terhadap pembentukan JFBJ di kabupaten kota dan juga peningkatan SDM ya, PBJ. Iya, peningkatan SDM.
pengadaan karena kita tahu teman-teman kita banyak juga di provinsi juga yang terlibat masalah hukum, juga mungkin karena tidak memahami lebih kalau paham sih paham mungkin, cuman kadang-kadang di dunia pengadaan ini kan Iya, betul Pak. kita hadapi di lapangan itu kadang-kadang tidak dapat diselesaikan secara tekstual itu. Ya. Itu juga kendala Pak. Sekali berdebat dengan teman-teman kita yang di coklat muda dan coklat tua itu, sementara menjadi perdebatan sengit. Gitu. Ya kita berharap. Terus yang berikut Pak ini mungkin masalah regulasi ini. Maksud saya mungkin kita semua bersama-sama dengan teman-teman kabupaten kota lain provinsi ini memastikan regulasi ini karena kalau regulasi Perpres tidak berubah ini, wah ini agak ini Pak, karena kabupaten kota yang belum ada Jafung itu berarti dia harus ini dari yang terdekat yang sudah punya jabatan fungsional. Iya, kita sih berharap ya kalau pengalaman ada perubahan, maksudnya ada keringanan begitu Pak untuk kalau khusus lah yang ya kalau sepengetahuan saya kemarin waktu di LKPP saya kebetulan ketemu sama PLT DSP-nya Pak Bu Windy dan beberapa teman-teman memang, dan juga sepertinya untuk JVBJ itu tidak berubah gitu. Yang berubah mungkin PPK mungkin ada keringanan. PPK ada keringanan, mungkin minimal ikut pelatihan tipe C itu minimal itu. Mungkin ya ini baru sekedar wacana yang saya coba bicara, tanya ke mereka bocoran-bocorannya atau langkah-langkah. Tapi sifatnya masih wacana. Tapi JVBJ itu mungkin ya itu tetap, tapi minimal 1 apa 2 lah yang harus ada itu. Jadi kalau misalnya di Kalteng tidak ada, ya berarti bisa pinjam dari Haltim itu. Kan terdekat tuh Haltim. itu Pak. Ataupun bisa pinjam Bu Arni dari Halut kan. Boleh Pak. Ya kalau kita kejar Pak, mudah-mudahan siap Pak. Iya, apa ini klarifikasi kalau terkait seandainya ada masih kekurangan Jafung, terus ada pejabat kan ada bisa Kak jabatan non Jafung tapi memiliki yang distruktural tapi memiliki sertifikat kompetensi, apa bisa diikutkan itu? Dia tetap di struktural tapi memiliki sertifikat kompetensi level 1. Saya belum tahu ya, tapi kalau yang saya dengar informasi seperti itu, bahwa untuk pemilihan itu tetap harus dilaksanakan oleh JFBBJ. Tapi kalau minimal tidak semua, minimal 1 itu. Di pokoknya 1 orang aja gitu. Tapi kalau untuk apakah kompetensi, saya belum tahu ya. Mungkin ke depan pastinya LKPP juga kan pasti mengevaluasi ya. Tidak mungkin dia mengambil kebijakan tanpa melihat kondisi existing dari JFBJ di Indonesia kan. Pasti dia juga punya hitung-hitungan lah. Misalnya di Maluku Utara ini. Iya. Saya pernah baca ini, saya pernah baca blog-blognya Ibu Munim yang paling yang Padang ya. Nah, itu kan salah satunya kenapa banyak Jafung ini yang tidak mau dijafung, karena kan itu banyak yang Jafung jabatan struktural tapi memiliki sertifikat kompetensi, mereka kan bisa dapat honor nanti. Kalau Jafung dia tidak dapat honor karena dia bagian dari tusinya. Dapat honor kecuali dia jumlah di atas berapa paket, 30 paket, 40 paket. Ya. Dibatasi maksimal 44 juta. Nah, tapi kalau dia bukan tusinya dia, itu juga salah satu di daerah lain saya lihat salah satu modusnya mereka juga untuk tidak jadi Jafung, tapi mau terlibat di pengadaan. Ya, benar Pak. Mereka mencari-cari celah lah itu agar supaya. Iya itu. Benar, kita berharap mungkin ada LKPP bisa ini ya, bisa menganalisis ya. Harusnya kan yang jadi pertanyaan mendasar itu
kenapa JPBJ tidak dapat terbentuk sebagaimana target itu? Itu kan pertanyaan sebenarnya harusnya menjadi hipotesa kita kan. Oh mungkin, ya, kan ada kemungkinan mungkin karena satu tadi takut masalah hukum, yang kedua ya mungkin honornya kecil, atau mungkin yang ketiga apalagi kan banyak sebenarnya itu kan harus atau mungkin juga ada alasan bahwa ya Pak kayak tadi kita sudah usulkan tapi tidak lulus-lulus Pak. Kan begitu, itu juga menjadi problem juga sebenarnya. Nah, LKPP tentunya pasti punya alat ya, punya tools untuk bagaimana menganalisis itu dan kemudian akan dijabarkan terkait dengan regulasi siapa sih yang harus melakukan pemilihan, apakah JPBJ ataupun ada keringanan. Nah, masalahnya kalau tetap bertahan dengan aturan yang ada sekarang, maka 2024 mau tidak mau kita harus tunduk dan patuh pemilihan itu dijalankan oleh JPBJ. Tapi ya seperti biasa kita tahu bahwa LKPP biasanya tidak konsisten ya. Ada beberapa teman-teman yang tanda kutip tidak konsisten, mereka pasti akan dibuat lagi keringanan. Ya tapi ya kita tidak bisa seperti itu. Kita harus tetap berasumsi bahwa ini tetap harus jalan. JPBJ mau tidak mau harus terbentuk. Jadi bagaimana kita sama-sama saling mendukung agar teman-teman di Taliabu, teman-teman di Halteng, teman-teman di apalagi daerah lain misalnya Albar, Mati dan Tikep ini semua bisa, Mortai juga bisa terbentuk. Memang biasanya kebiasaan LKPP ya, kata teman-teman yang lain itu kita menunggu aja pasti akan ada keringanan. Misalnya ditambah lagi tahun 2025 pasti seperti itu. Ada juga bahasa-bahasa di luar yang seperti itu. Tapi mari kita tetap semangat, kita harus tetap patuh bahwa asumsi kita aturan tidak berubah untuk JPBJ. Agar supaya bisa terlaksana ataupun tercapai JPBJ kita minimal 1, 2, 3, 4 orang. Oke, Pak dari Halteng. Pak Sawir ada tambahan apa? Atau tadi Pak Hamid sudah kesempatan ke Pak Sawir. Kalau Pak Sawir ada mau tambah-tambah silakan ada. Oke, terima kasih dari Halteng Pak Hamid dan Pak Sawir. Ya, mudah-mudahan kita juga nanti akan sampaikan masukan tadi dari Pak Hamri, masukan untuk agar provinsi bisa memberikan sedikit intervensi ya terkait dengan bagaimana agar supaya Pemda-Pemda itu memperhatikan JPBJ, baik dari bagaimana pengangkatan, bagaimana alokasi anggaran untuk BIMTEK, peningkatan kapasitas dan kompetensi para pelaku pengadaan, dan juga mungkin terkait dengan bagaimana perlindungan hukum ya terhadap teman-teman ataupun dalam proses pengadaan barang jasa. Oke, apresiasi ya. Terima kasih Pak Hamri dan Pak Sawir. Oke, berikut karena Pak Kris sudah hadir, jadi Pak Kris silakan kita adendum ya. Tadi kan baru pra-adendum tadi, baru rencana adendum. Sekarang sudah pasti adendum. Jadi saya serahkan berita acara serah terima ya. Biasanya kalau PPK kan, kalau pergantian PPK harus ada berita acara serah terima kan. Seperti itu. Jadi PPK biasanya kan PPK dinonjolkan, biasanya tiba-tiba PPK diganti di perjalanan. Saya kadang-kadang heran kenapa PPK harus diganti, padahal dia masih menjabat. Kenapa ya kadang-kadang saya sering pikir kenapa diganti? Ya, apakah dia pejabat pembuat komitmen atau penikmat tersirat itu Pak Farid? Ya. Ya itu kan pejabat pembuat komitmen, tapi pejabat penikmat komitmen mungkin. Oke, silakan saya serahkan ke Pak Kris untuk melanjutkan. Saya mohon diri sekitar 15-20 menit. Silakan Pak Kris. Ya, terima kasih Pak Farid sudah menyerahkan sementara tugas pekerjaan selaku moderator ke saya. Berita acara saya terima dengan catatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mudah-mudahan sehat-sehat semua rekan-rekan Kepala UKPBJ Kabupaten Kota atau yang mewakili Kepala UKPBJ Kabupaten Kota se-Provinsi Maluku Utara. Sehat selalu Bapak Reformer, Pak Takdir Ali Mahmud. Insya Allah dengan klik pengadaanmu, konsultasi pengadaanmu ini menjangkau seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara, UKPBJ-nya, dan juga sebagai bahan monep untuk Biro PBJ, UKPBJ-nya untuk
langkah-langkah strategisnya ke depan seperti apa. Tadi saya diinformasikan bahwa Morotai dan Halbar sudah sempat saya ikuti, kemudian Halmahera Tengah. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Pertama di sini saya buat rekan-rekan semua saat saat ini saya lagi di luar daerah atau tepatnya saya lagi pulang kampung. Saya lagi kembali ke kampung halaman untuk suatu urusan yang sifatnya pribadi. Nah, kemudian tadi mau ini cuma ada terima telepon dari atasan yang saya harus terima. Tentunya Bapak Ibu, tadi malam saya sudah coba memancing. Tadi pagi saya juga sudah membuang umpan dengan dinamika kendala-kendala JFPBJ di wilayah Provinsi Maluku Utara. Tentunya tadi Morotai sudah menceritakan Halmahera Barat, Halmahera Tengah. Ujung-ujungnya jawabannya hampir sama semua persoalan yang dihadapi terkait dengan JFPBJ ini. Hampir sama. Tapi sebelum ke daerah-daerah yang belum menyampaikan, mohon izin Pak Takdir. Halo, Siap, suara siap. saya bisa didengar? Siap, lanjut. Mohon izin. Tadi Halmahera Barat sempat saya ikuti juga terkait dengan server yang di limitnya sampai dengan 31 Agustus. Secara pribadi, setahu saya, insya Allah itu mungkin nanti dia tetap jalan karena di tempat itu juga kami menitipkan server ada keterlambatan, masih is oke Pak, masih jalan. Tetapi seandainya kalau mati itu juga sebenarnya bagus Pak, supaya ada efek jerah. Oh iya, ini server belum bayar mati. Nah, jadi harus orang bayar. Mengurus barang basari nih. Seperti itu kan. Tapi setahu saya Pak tidak seperti itu karena kami sudah dari beberapa tahun belakangan meskipun ada keterlambatan tidak ada masalah Pak. Masih tetap jalan. Tapi kalau memang dia harus mati bagus juga Pak. Ya, Itu jadi biar wah eh, stakeholder stake kemarin ada langsung surat resmi Pak dari PT Optimus. Jadi surat resmi itu ya langsung disampaikan. Jadi kemarin waktu saya atas penegasan Pak Kabak langsung menyurat ke Pak Bupati terkait kendala itu, langsung saya lampirkan itu surat dari PT Optimus. ya Nah, ya jadi ya. langsung tembusannya ke DPRD. Ya kemarin memang sempat dibincangkan kemarin di Dikasih mati dah. R. Iya. Bilang walaupun ini apa ya sudah kita sampaikan saja. Mungkin seperti itu Pak. Oke, ya harus disampaikan Pak biar mereka juga Siap, tahu siap. oh ternyata ada hal kecil yang memang sangat butuh perhatian Pak. Jangan cuma hal besar yang Kasih mati diperhatikan, pas dikasih tetapi paket basari itu. ya, pas mau penetapan pemenang ya. Paket menengai itu kasih mati sudah. Oke, 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 oke. Ya, Halmahera Tengah insya Allah bisa di follow up. Tadi Pak Farid juga dengar, Pak Takdir juga. Intinya kita se-Maluku Utara ini punya nasib yang beda-beda tipis, Pak. Hampir sama. Masalah server, masalah JPBJ, masalah SDM PBJ, dan sebagainya. Setelah Morotai, Halbar, Halmahera Tengah, daerah mana yang sudah siap? Saya lihat Pak Indra ini dari Kota Tikep sudah senyum-senyum ini. Ya, Apakah siap Pak Kris. Tikep sudah siap, Pak Indra? Siap. Siap. Bisa dengar suara Pak Kris? Siap, siap. Halo. Dengar. Iya, halo Pak. Silakan Pak. Oh, ya. Cukup jelas suara Bapak. Ya, terima kasih. Ya, izin Pak Takdir, Pak Kris, dan rekan-rekan UKPBJ seprovinsi Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya mungkin untuk menyampaikan soal kendala dan permasalahan, mungkin permasalahan kita semua rata-rata sama. Jadi mungkin tidak perlu diulangi lagi. Cukup mungkin sudah menjadi catatan di Pak Takdir juga. Tapi untuk kondisi Jafung untuk PBJ di Kota Tidore Kepulauan, dapat saya sampaikan bahwa Jafung UKPBJ hanya satu orang di sini, ya saya sendiri. Ini juga karena saya yang dari Eselon 4
pada tahun 2020 akhir kena penyetaraan, kebetulan karena sebelumnya menduduki jabatan Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga pada saat penyetaraan saya bersama dua teman langsung dijafungkan, dan dari tiga orang itu hanya saya sendiri yang sudah bersertifikat. Jadi teman saya sudah jafung, cuma belum memiliki sertifikat, makanya tidak bisa menjadi pelaku pengadaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pada tahun 2021 bersama teman-teman Pokja di sini, kami sudah ikut jalur in-passing, baik melalui portofolio maupun uji kompetensi, dan tahun itu juga belum ada yang lulus, jadi masih tetap dengan kondisi yang sama. Makanya pada tahun 2023 kami juga sudah berupaya untuk masuk melalui jalur perpindahan di SI perpindahan yang dilaksanakan oleh LKPP. Nah, di jalur SI perpindahan ini kami terkendala dengan surat penetapan dari Menpan, Pak. Kami mengirim surat melalui email di Menpan itu sejak bulan Maret. Sejak bulan Maret, bahkan kami sudah mengirim di dua alamat email untuk memohon persetujuan kuota Jafung, dan alhamdulillah kami baru terima suratnya tanggal 29 Agustus kemarin, 3 hari kemarin. Jadi setelah adanya surat persetujuan dari Menpan ini, makanya kami masih berusaha melengkapi dokumen-dokumen yang akan kami lengkapi sebagai persyaratan ikut di jalur SI perpindahan. Insya Allah tiga, ada empat teman kami yang ikut, dua di Jafung Muda dan satu di Jafung Pertama. Sedianya ada satu orang masuk melalui Madya karena dia sudah golongan 4A juga. Tapi karena kami juga tahu persis bagaimana sulitnya memperoleh Jafung di jalur Madya, karena saya tahu bahwa jalur Madya itu persyaratannya sangat 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 kompetitif luar biasa, karena harus berpengalaman di tender internasional, terus apalagi yang paket yang kompleks dan lain-lain. Makanya ya teman yang tadinya sudah di golongan 4A kami berkoordinasi berdiskusi dan dia masuk di jalur muda. Eh, untuk usulan Jafu di Kota Tiduk Kepulauan ke LKPP kami usulkan ada 9 orang, sedangkan rekomendasi yang keluar itu 13 orang. 8 Jafung Pertama, 4 Muda, dan 1 Madya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Mohon maaf karena saya juga tidak siapkan materi karena kebetulan sedang kumpulkan dokumen untuk melengkapi persyaratan di SI perpindahan sampai ini. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup singkat, padat, dan jelas Pak Indra. Apa yang sudah disampaikan sudah menggambarkan dinamika dan problematika yang ada di UKPBJ Kota Tidore Kepulauan. Nah, sebagai bahan catatan, karena tadi Bapak bilang materinya tidak ada, mungkin bisa dijapri saja Pak catatan-catatannya ke saya. Mungkin nanti biar kami sampaikan ke Bapak Takdir Ali selaku reformer untuk bahan catatan. Dan catatan itu juga buat kami Pak, nanti akan disampaikan ke pimpinan kami Pak. Nanti bisa disampaikan. Siap, siap. Menarik Nanti Pak, insya Allah ini selesai materi, memang baru betul saya Pak. lanjutkan. Kemarin, oke siapa Indra? Ya memang menarik Pak. Kemarin itu penyetelan jabatan itu memang dapat bonus Pak. Bukan hanya kota tiket tapi 10 kabupaten kota Pak. Termasuk provinsi juga kita dapat bonus Pak untuk perpindahan jabatan. Penyetelan jabatan untuk pindah ke jabatan tertentu, jabatan tertentu. Tapi memang disayangkan tidak semua menikmati itu Pak. Ada kendala-kendala di kabupaten kota lain yang memang tidak melaksanakan penyetaraan jabatan pada jabatan tertentu itu, Pak. Tapi alhamdulillah di tiket meskipun satu sudah ada, Pak. Takutnya nanti di 2024 mengimpor lagi, Pak. Tapi alhamdulillah sudah ada satu, Pak. Kalau mengimpor ini Ya, kan ya.
sebuah tantangan cukup besar ini. Kemudian alhamdulillah meskipun lama ya Pak Indra ya, tapi surat dari Kemenpan RB sudah dibalas, tinggal ditindaklanjut saja Pak. Ya biar lama. Dan ya saya ucapkan selamat berjuang buat teman-teman yang menempuh melalui apa SI Sistem Informasi Perpindahan Jabatan di Kemenpan RB dan untuk memenuhi kebutuhan JF-nya Pak. Ya, terima kasih. Next, untuk rekan-rekan kabupaten kota lain selain Kota Tidore Kepulauan tadi yang sudah menyampaikan secara singkat. Nah ini sudah bergabung lagi nih, sudah muncul lagi Pak Kepala UKPBJ dari Pulau Taliabu, Pak Syam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Pak Kris. Iya Pak, tadi sudah digambarkan juga oleh, oh mohon izin Pak Takdir karena saya tadi terlambat, Taliabu sudah menyampaikan atau belum ya? Taliabu sudah ya, Sudah melalui Pak Ode tadi ya? sudah disampaikan dengan Pak Farid tadi dan sudah diskusi panjang tadi. Nanti di tahap diskusi berikutnya baru diulang lagi kembali, nggak masalah. Kita kasih kesempatan Oke. ke yang belum dulu mungkin. Oke, Halmahera Timur, Pak Ikram atau Pak Sabri, apakah sudah siap ini? Pak kepalanya di mana nih Pak Awal? Siap, siap. Yang mewakili Halmahera Timur kira-kira siapa? Pak Ikram, Pak Sabri? Pak Kris, saya kebetulan Pak Kabak yang menunjuk saya untuk bisa menyampaikan informasi terkait diskusi hari ini. Oh, oke, 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 oke. Pak Kabak lagi di Tanah Rata atau Tanah Begunung ya? Pak Kabak lagi rapat dengan Pak Sekda ini. Oh, oke, oke, oke. Apakah sudah siap Pak Sabri? Siap, siap. Ini karena salah satu yang JFPBJ-nya cukup banyak ini dari Halmahera Timur nih. Sudah lumayan banyak nih hasil perjuangan beberapa tahun yang lalu nih. Oke, waktu dan tempat mohon izin juga Pak Takdir dan Bapak Ibu sekalian sambil bergiliran kita kasih kesempatan buat rekan-rekan dari Kabupaten Halmahera Timur. Pak Sabri, waktu dan tempat silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya kebetulan Pak Kabak ada meninggalkan titip materi, jadi saya share screen saja. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kris yang sangat-sangat kami Waalaikumsalam. hormati. Kemudian Pak Takdir, teman-teman UKPBJ se-Provinsi Maluku Utara yang kami hormati pula. Baik, forum kali ini kami mengapresiasi bahwa ini hal yang sangat baik. Kalau bisa hal-hal seperti ini sangat positif kami tanggapi untuk bisa sering-seringlah kita berdiskusi seperti ini. Selanjutnya, kami langsung saja untuk gambaran umum Kabupaten Halmahera Timur, ini dilanjutkan saja. Kita langsung kepada riwayat singkat pembentukan bagian pengadaan barang jasa atau UKPBJ kami. Di tahun 2020, bagian pengadaan barang jasa kami ini dibentuk melalui Perbub. Kemudian
di tahun itu pula kami langsung mengusulkan dari SDM yang ada. Kebetulan saat itu ada desakan ya dari LKPP juga untuk segera melakukan usulan atau pemenuhan JFPBJ tersebut. Oleh karena itu, kami langsung beberapa trik-trik yang akan kami sampaikan di sini bersama Pak Kabag. Kami berkonsultasi dengan provinsi, termasuk Pak Kris yang saat ini jadi moderator ini. Kami sangat bangga beliau punya respon yang cukup luar biasa. Kemudian tak lupa juga langkah-langkah yang kami lakukan saat itu melalui Pak Sekda yang sangat respon. Beliau langsung bertemu dengan LKPP, lalu kemudian nama-nama yang kami usulkan, ternyata kuota yang kami dapatkan saat itu ada 5 nama yang keluar, sehingga 3 melalui in-passing portofolio, yang 2 yaitu melalui jalur in-passing juga tetapi ujian tertulis, melalui ujian tertulis. Melalui ujian tertulis CAT. Nah, saat itu kami alhamdulillah sangat didukung oleh Pak Bupati dan Pak Sekda. Kebetulan Pak Bupati menginstruksikan kepada Kabag untuk bagi kami yang namanya sudah diusulkan, itu tidak boleh pulang dari Jakarta sebelum kami harus lulus, dan semua berkas-berkas ini harus diselesaikan. Dan alhamdulillah kami kurang lebih hampir 1 bulan di Jakarta, teman-teman yang berurusan tentang JFPBJ tadi, tapi melalui jalur in-passing, karena waktu itu juga waktunya sudah mepet sekali, Pak. Maka alhamdulillah setelah melalui perjuangan yang panjang, kami kembali dan ternyata yang lulus adalah 4 orang dari 5 yang ujian, 1-nya tidak lulus. Alhamdulillah. Maka kondisi JFPBJ Kabupaten Halmahera Timur sampai saat ini per 31 Agustus 2023 ini, yaitu jumlah JF muda sebanyak 4 orang, JF Madianya belum, yang 1 ini sudah lolos juga namanya untuk sisa portofolio dan uji kom untuk JF pertama. Untuk JF pertama. Jadi beliau juga sudah siap-siap untuk uji kom. Sekedar gambaran itu, mungkin jangan sampai waktu terlalu panjang. Ada beberapa permasalahan yang akan kami sampaikan, yaitu kami juga menyadari minimnya SDM yang memiliki sertifikat dasar atau level 1, yang khususnya golongan 3A dan 3B. Ini jarang yang ada di sini yang memiliki. Kemudian rata-rata pemegang sertifikat dasar juga hampir sama dengan di kabupaten kota lain, sudah menduduki jabatan struktural. Kemudian lagi kurangnya kepedulian ya pada pimpinan OPD, mungkin karena mereka sibuk dengan urusan-urusan OPD mereka, sehingga JFPB diklat-diklat tingkat dasar atau diklat sertifikasi barang jasa ini kurang diikuti. Ada juga seperti kabupaten kota lain, teman-teman yang mau bergabung ini juga punya kekhawatiran yang berlebihan ya, berkaitan dengan masalah hukum dan lain sebagainya. Kemudian TPP khusus. TPP khusus juga menjadi tantangan ini buat kami di Kabupaten Halmahera Timur. Sudah dijanjikan oleh Pak Sekda juga, alhamdulillah mungkin tahun depan ini akan ada TPP khusus yang diberikan. Kami sangat bersyukur. Itu beberapa kendala dan langkah-langkah yang perlu kami usulkan dalam forum ini, yaitu kita segera mendorong agar
penerimaan jalur CPNS ini bisa ada formasi untuk JFPPBJ. Nah, kemudian perlu adanya kebijakan berkaitan dengan percepatan dan kemudahan bagi pemegang sertifikat dasar untuk dimutasikan ke UKPBJ. Ini sudah, Kabak kami ini sudah berusaha membujuk beberapa secara pribadi maupun secara organisasi, tapi sampai saat ini belum juga. Yang berikut mungkin sarannya juga untuk mengalokasikan anggaran yang berkaitan dengan peningkatan SDM di bidang PPJ. Saya tidak berlama-lama lagi, ini adalah memang materi yang disampaikan oleh Kabak ke kami, jadi kami tidak tambah. Mungkin itu saja yang akan dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Sabri atas gambaran singkatnya terkait kondisi terbaru ya Pak, terbaru dan terkini atau terupdate untuk JFPBJ pada UKPBJ Kabupaten Halmahera Timur Pak. Jadi Pak Takdir dan Bapak Ibu Ketua UKPBJ dan rekan-rekan UKPBJ seprovinsi Maluku Utara sudah kita dengar ya. Di Halmahera Timur perjuangannya yang cukup luar biasa dan bisa menghasilkan 4 JFPBJ dengan kualifikasi ahli muda, dan yang satu sementara persiapan untuk uji kom dan portofolio untuk pertama. Ya, benar. Mudah-mudahan ini tipsnya, triknya mungkin bisa diikuti oleh teman-teman dari kabupaten kota lain yang JFPBJ-nya masih rendah atau minim atau bahkan mungkin belum ada. Mungkin bisa benchmarking atau studi banding ke Kabupaten Halmahera Timur, tidak usah jauh-jauh, biar hemat anggaran begitu. Kira-kira trik seperti apa yang bisa di ini. Sebelum beralih ke UKPBJ Kabupaten Kota lain, mungkin Pak Takdir bisa langsung, mungkin ada hal yang mau ditanyakan ke Pak Sabri secara langsung. Lanjut moderator. Takutnya mereka ini Oke. mau makan siang ini karena tidak ada jamuan makan siang kita ya. Oke. Iya. Jadi saya rasa sudah cukup jelas ya yang disampaikan oleh Pak Sabri. Pak, nanti materinya mungkin tolong di-share sebagai bahan dokumentasi dan bahan monef kami, Pak. Sudah Pak, Siap. sudah ada di saya. Oh siap, sudah ada Sudah Pak di Takdir, Japri. alhamdulillah. Oke. Nah, next selanjutnya ke daerah lain yang belum kebagian nih. Apakah kota Ternate dulu nih? Dari Halmahera Timur kita ke kota Ternate dulu nih. Pak Baik, Hanafi, Chris. apakah sudah siap? Baik, kedengaran suaranya Pak? Ya, cukup jelas Pak. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Takdir, Silakan. Pak Kris dan Bapak dari BPPJ lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan Pak, warahmatullahi wabarakatuh. terkait dengan proses JFPPJ ini di Kota Ternate. Sekedar informasi bahwa Kota Ternate ini sesuai dengan surat rekomendasi dari LKPP bahwa ada 15 orang, di mana pertama 10 orang, kemudian muda 5 orang, dan madya 0. Dan saya mau sampaikan proses tahapan SI perpindahan, di mana yang diusulkan pertama itu ada 2 orang. Ada 2 orang dan prosesnya sampai di sudah jadwal ujian Pak. Jadwalnya tepat di bulan Juni 2023. Hanya saja ada transisi regulasi di mana ada pemberlakuan Permenpan nomor 1, sehingga itu jadwalnya dibatalkan by system. Dan notifikasi yang diberikan bahwa Kota Ternate harus memperbarui dokumen usulan sesuai dengan Permenpan nomor 1 tadi. Nah, ketika sekarang ada proses perubahan dokumen, di mana dokumen pengusulan itu saya sudah usulkan
dan tinggal tahap verifikasi dari LKPP atau admin SI perpindahan. Dan kemudian selain dari 2 orang itu, proses pengusulan ada tambah 1 orang, di mana prosesnya masih di tahap pengusulan SI perpindahan. Terkait dengan masalah, saya pikir masalah saya tidak perlu sampaikan lagi karena memang masalah JF perpindahan ini yang saya nyimak tadi hampir semua sama, sehingga itu saya tidak perlu jelaskan lagi terkait persoalan. Saya melaporkan kepada Bapak bahwa proses JF perpindahan seperti itu untuk di Kota Ternate. Dan sementara untuk 2 orang masih tahap verifikasi dokumen perubahan dan 1 orang lagi untuk tahap pengusulan dan tinggal diverifikasi atau disetujui. Mungkin itu dari saya Pak Takdir, Pak Kris. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Nafi, sebelum ini saya mau tanya dulu, saat ini JFPBJ yang sudah dimiliki untuk Kota Ternate itu ada berapa ya? Yang sudah pasti? Untuk kemarin 1 orang hanya saja sudah mutasi Pak di lingkungan hidup. Pak Catur ya? Pak Mile. Oh, Pak Mile. Berarti JFPBJ-nya saat ini kembali ke 0 ya? Iya. Oke. Itu catatan ya Pak Takdir ya. Nanti Pak Nafi mungkin catatan kecilnya bisa di Japri juga sebagai bahan catatan kami Pak. Baik Pak. Iya, memang Pak ini masalah klasik dan terus berjalan ini masalah klasik se-Maluku Utara mungkin bahkan se-Indonesia Pak. Ya terkait dengan JFPBJ ini. Oke, cukup jelas Pak. Kalau tidak ada lagi pertanyaan dari Pak Takdir yang mungkin bisa di follow up. Tidak ada ya Pak Tak ya? Lanjut, karena masih 2 lagi, Sula dengan Halsel yang belum. Sula dengan Halsel. Oke. Untuk rekan-rekan dari Kabupaten Kepulauan Sula, yang saat ini saya ada, tapi saya juga tidak dapat informasi nih. Padahal sudah saya japri dari beberapa waktu yang lalu nih. Untuk Halmahera Selatan, Halmahera Selatan ini sempat saya dapat informasi kalau untuk Kepala UKPBJ-nya memang sedang berada di luar pulau yang memang sinyalnya tidak ada, Pak. Sedang ada on the spot. Katanya sih sudah ada yang mewakili. Ada tuh, ada namanya BPBJ Halsel, Halmahera Selatan. Yang nickname-nya itu BPBJ Halmahera Selatan paling bawah. Iya. Untuk rekan-rekan BPJ Halmahera Selatan, siapa nih? Apakah Pak Slamet, Pak Jul, atau siapa nih? Ibu Ica. Atau Ibu Ica. Mungkin lagi makan kali ya. Oke, sambil kita menunggu dari Sula dan Halmahera Selatan, mungkin ada berapa menit buat Pak ini, Kepala UKPBJ dari Kabupaten Pulau Taliabu. Halo Pak Sam. Mungkin ada tambahan dari Pak Iksan, itu ada namanya Pak Iksan, itu Pak Iksan kali ya? Karena informasi dari Pak Iksan bahwa yang punya SDM pengadaan barang jasa, karena menurut regulasi yang baru, jangan berdasarkan kuota lagi. Jangan usul ke muda, kemudian langsung semuanya melalui dari pertama. Nah, sekarang ini kami punya SDM PBJ, sementara dilatih oleh Pak Iksan di Hotel Ayu Lestari, bahwa walaupun dia pangkatnya 4A, 3D, 3C, semuanya diusul kembali ke awal, ke pertama. Jadi katanya mekanisme yang baru seperti itu. Nanti Pak Iksan kalau sudah bergabung, nanti Pak Iksan menjelaskan seperti apa. Jadi itu sudah ada Pak Kris dari Taliabu. Pak Sam dari Taliabu, Pak Kepala UKPBJ ini. Silakan Pak Sam, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan
Assalamualaikum. melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ode tadi, Pak. Silakan Pak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mohon maaf karena dari awal tadi saya belum sempat mengikuti kegiatannya. Ada urusan keluarga yang sifatnya pribadi yang tadi diwakili oleh Pak Ode. Permasalahannya sepertinya sama untuk hampir semua kabupaten kota di Maluku Utara. Yang pertama mungkin itu kurangnya minat untuk masuk di Japung. Yang kedua masalah sumber daya manusianya yang masih kurang. Untuk di Taliabu kemarin ada 1 orang yang masuk melalui tes formasi CPNS dan baru beberapa hari yang lalu sudah memiliki sertifikat, sudah lulus sertifikat PBJ. Yang kita harus mencari ini solusinya, bagaimana supaya minat untuk masuk di PBJ itu ada Pak, banyak orang. Maksudnya yang minat ke situ. Kira-kira strategi apa yang harus dibuat supaya minat ASN ini ke Japung kita, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Takdir, beliau ini Pak Sam sudah menyampaikan bahwa di Taliabu sudah ada 1 Pak JPBJ melalui formasi CPNS kemarin sudah lulus dan bahkan sudah lulus juga punya lisensi dari LKPP sertifikat dasar level 1. Berarti sudah ada 1 Pak. Berarti mungkin 2024 tidak harus mengimpor ya Pak dari kabupaten kota lain atau dari provinsi untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia di Kabupaten Pulau Taliabu. Insya Allah siap. Untuk strateginya mungkin nanti secara jelas, secara singkat ya nanti akan disampaikan oleh Pak Takdir. Tapi kalau saya satu saja Pak, harus punya tunjangan atau honorarium yang menggiurkan Pak. Wah itu pasti ramai-ramai masuk itu Pak. Nah yang lain-lain nanti akan disampaikan oleh Pak Takdir. Silakan Pak Takdir. Itu Pak Kris, itu yang dari Haltem itu sangat luar biasa sekali Pak Kris. Ya, peran serta sekdanya untuk meningkatkan Japungnya itu luar biasa sekali. Harus berhasil, dan kalau tidak berhasil itu harus berhasil baru pulang. Itu luar biasa sekali tuh Pak Kris. Itu harus dicontohi kayaknya itu. Iya. Wajib contoh. Wajib contoh. Ya, kalau lama-lama Jakarta juga kan mereka suka Pak. Yang penting, luar biasa sekali itu penting itu dorongan apa? Doa dan doi itu. Artinya ya begini Pak, kita semua di kabupaten kota pasti semua inginkan bahwa punya Japung dan kemudian di 2024 itu siap semua dengan persyaratan yang lengkap untuk di UKPBJ-nya. Ya, ini rata-rata permasalahan semua ini sama. Semua harus segera pemenuhan sebelum 2024 nih. Ini yang ketakutan kita semua. Nah, hal ini juga ini sementara kami di biro ini sedang juga membuat memanggil minat untuk para ahli-ahli yang sudah bersertifikat ya. Dulu namanya sertifikat tingkat dasar kan sudah disebut ahli kan. Nah, sekarang sudah level 1. Ini kami mengundang ini semua OPD ini. Pak Kabak Iksan yang baru dilantik kemarin, beliau ini cukup antusias dan memanggil OPD yang berminat. Nah, kebetulan ini ada beberapa OPD ini sudah berminat, sementara nama-nama Jafung yang mau diusulkan kurang lebih di atas 10 orang ini sedang dilatih di hari yang sama ini, pada hari ini juga dengan jam yang sama dilatih oleh Pak Kabak untuk terkait dengan pemenuhan Jafung dan persiapan berkas-berkasnya.
untuk diusulkan. Nah, tidak mengenal pangkat ya Bapak Ibu. Jadi ini kami tarik semua tanpa mengenal pangkat. Semua diusul baru. Diusul baru. Jadi menurut informasi Pak Iksan ini aturan yang baru nanti tidak mengenal pangkat. Semua melalui dari tahap pertama. JF pertama. Jadi yang 4A pun kami tarik. 4A pun kami tarik, semua diusul masuk rame-rame ke JF pertama. Baru nanti setelah itu baru dikembangkan naik ke muda madya. Seperti itu. Karena kami di provinsi madya kurang 1 saja kuotanya. Karena dapat jatahnya cuma 3. Sudah terisi 2. Muda jatahnya 15. Baru sudah terisi kemarin tapi kasusnya sama juga ada yang mundur. Seperti itu. Madya tinggal 1. Pertama ini yang kami kekurangan banyak. Nah, pertama ini yang sulit mencari personilnya kan. Nah, jalan satu-satunya kemarin kami dengan formula CPNS ya Pak Kris ya. Formula CPNS itu masuk bergabung 5. Sudah bergabung 5 orang formula CPNS dan diangkat menjadi Jafung, disumpah menjadi Jafung, tapi 4 yang bergabung ke Biro PBJ. Yang 1 ditarik oleh Biro Umum. Dia tidak mau ke Biro PBJ, tapi sudah kuota ini sudah terisi melalui kerjasama dengan BKD ya. Kami dengan BKD bahwa kebutuhan Jafung ke depan ini masih kurang sekian banyak. Nah, ke depan ini juga kami dengan BKD bahwa akan dilakukan minat tarik melalui jalur ASN ya, P3K itu kan, karena itu bisa juga. Bisa untuk bergabung menjadi Jafung. Jadi nanti dari BKD mekanisme seperti apa ini nanti akan kami bicarakan lagi teknis. Dan saya belum bisa kasih gambaran luas karena saya belum mengikuti pertemuannya. Yang mengikuti ini Pak Iksan mungkin, Pak Kabak yang lama kalau nggak salah. Dari Pak Jumarlan itu pernah dengan BKD, mau mengangkat, menarik calon-calon apa ini namanya? Aturan yang baru ini apa namanya? P3K ya? P3K. Nah, itu dia untuk bergabung menjadi Jafung juga itu boleh. Karena itu sudah Ada saya 6, ikuti pertemuan dengan LKPP, saya pergi konsultasi langsung ke LKPP juga dan itu memang dibolehkan untuk mekanisme untuk supaya mereka berminat bergabung ke JFPBJ seperti itu. Nah, ini kami sama-sama punya gambaran nanti kita sama-sama menarik kawan-kawan kita di OPD lain atau paling bagus dengan gayanya sekdanya Haltim tadi ya. Gayanya sekda Haltim itu luar biasa untuk menarik minat bergabung itu. Nah, kami juga pendekatan ke atas seperti itu dan itu instruksi khusus segera bergabung dan contohnya saya kan dari Dinas PU bergabung ke UKPBJ. Nah, ini beberapa kawan-kawan Perkim sudah kami tarik juga nih untuk mau bergabung seperti itu. Itu gambaran Pak siapa kita kenalan ya dari Taliabu, Pak siapa Pak Kabak ya? Sam. Sam dari Taliabu. Ya. Nah, itu gambaran-gambaran yang kami tarik. Tapi kalau dari Pak Kris punya usulan tadi, itu usulan dari KPK loh. Untuk apa? Minat bayaran ya. Ya. Tapi KPK itu pernah dengan kami juga, KPK menanyakan, kamu minta berapa? Itu tanyakan langsung ke Pak Farid. Saya ikut, saya sebelahnya Pak Farid. Pak Kris ada kalau nggak salah ya? Ada nggak ya? Pak KPK-nya minta, kamu minta berapa? Nggak bisa jawab kita. Kamu minta 1 miliar pun, itu pasti orang per orang rasanya tidak cukup. Jadi KPK tidak mau seperti itu. Tidak ada, tidak boleh, apa namanya itu, memberikan yang standar harga. Karena itu tergantung kemampuan daerah masing-masing. Terus terkait TTP khusus, itu pernah kami usulkan juga kan, TTP khusus. Berdasarkan MCP KPK, itu meminta seperti itu kan. Tapi KPK dari Komisi Pencegahannya protes juga. Seperti itu. Tidak ada batas, kalau kamu minta batasan TTP khusus sekian, saya rasa kamu bisa mencegah korupsi nggak di Biro Pengadaan? Itu pertanyaan.
Nggak bisa jawab kita nggak bisa jawab. Karena korupsi itu dari pribadi orang masing-masing. Walaupun dia punya gaji setinggi langit, tetap saja masih ada peluang itu. Nah, itu dia yang jadi pertimbangan KPK, hingga TTP khusus sampai sekarang masih mengambang. Seperti itu. Karena yang ditangkap ini kan rata-rata punya penghasilan semua, kan? Penghasilannya wah semua, tetapi tetap ada celah itu juga. Itu pernah ditanyakan ke kami, pertemuan khusus Biro PBJ dengan KPK. Dan kami tidak bisa menjawab. Karena dikasih minta berapa, kami nggak bisa jawab minta berapa. Dia kembali bertanya, sekarang saya kasih kalian per bulan 1 miliar. Apa kalian bisa yakin korupsi di Maluku Utara hilang? Nah, itu dia. Hal-hal semacam itu yang harus kita pikirkan. Yang kita pikirkan sama-sama sekarang ini, bagaimana kita menarik tadi Pak Sam ya, minat ini yang berat nih. Minat untuk semua bergabung. Nah, sudah dicoba oleh kabak kami, itu melalui pendekatan person dari pimpinan ke pimpinan, bahwa ada staf-staf yang bersertifikat kalau ingin bergabung, kami membuka peluang sebesar-besarnya karena mau kami usulkan rame-rame nih. Lebih banyak, lebih bagus. Supaya ada kuota nih, kami punya kuota 27 orang yang baru terisi 6 ya, untuk pertama. Masih sisa banyak tuh. Ini kalau berminat kami buka pintu selebar-lebarnya. Ternyata Alhamdulillah sudah ada berminat sekitar di atas 10 orang. Seperti itu Pak Tahu Sam. ada kabupaten, Kalau siapa tahu ada tempat- kabupaten kota yang bergabung ke provinsi, monggo Pak. itu dibuka Silakan. lagi, silakan. Jangan-jangan Pak Sam mau ke sini lagi. Atau Pak Hanafi dari Ternate tinggal ke provinsi juga. Ini kami punya peluang masih banyak nih yang kosong. Iya. Ya, Pak. Siap, Seperti siap. itu.